pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa aqulu lakum qawlallah faqad fazal muttaqun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi suratil ukhra alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapakku dan saudara-saudaraku semuanya yang berhadir, para undangan Allah yang berbahagia, segala ucapan puji dan syukur marilah sama selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, karunia serta kasih dan sayangnya, alhamdulillah sampai dengan siang berbahagia ini kita masih punya kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga masing-masing kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing guna untuk menuju rumahnya yang indah lagi megah ini, dalam rangka melaksanakan suatu tugas suci yang tak bisa kita upahkan ke atas pundak orang lain, yang dalam hal ini yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Sembari daripada itu salawat beruntaikan salam, marilah sama selalu kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan pemungkas sekalian rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapakku dan saudaraku sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di awal khutbah kita tadi. Berangkat dari firman Allah itu dapat kiranya kita angkat sebuah topik atau judul khutbah kita pada siang hari ini, yaitu dengan tahun baru dan perubahan demi masa depan. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, sebagaimana juga yang telah kita ketahui dan maklum bersama bahwa saat ini kita telah berada di awal-awal tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dan juga kita tahu bahwa di setiap kali terjadi pertukaran tahun, itu bukan berarti bertambah umur kita, akan tetapi telah berkurang stok yang telah ditentukan oleh Allah. Lebih kurang 120 hari kita berada dalam janin sang ibu,
sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad ini, kita telah melakukan semacam MOU dengan Allah, di mana Allah telah tentukan tentang beberapa hal terhadap kita. Yang salah satunya adalah masalah umur. Umur tidak bisa kita tambah karena sudah ada jatah yang telah ditetapkan oleh Allah. Seberapa umur kita, Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Ada yang dapat bilangan jam, ada yang dapat bilangan hari, bulan, tahun, bahkan ada orang yang melebihi angka 100 tahun. Ini adalah rahasianya Allah. Nah, sekarang telah terjadi pertukaran tahun dari 1445 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Mumpung kita masih di awal-awal tahun baru, saat atau momen yang paling tepat buat kita agaknya untuk melakukan semacam perubahan demi menatap masa depan yang lebih baik. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, masa depan adalah masa yang diinginkan lebih baik ketimbang masa yang telah berlalu. Setiap kita mengidamkan agar hari ini lebih baik pada hari yang kemarin dan hari esok lebih baik pada hari ini. Tahun ini lebih baik pada tahun yang telah kita lewati. Ini adalah idaman setiap kita dalam berbagai lini kehidupan kita, baik secara horizontal apalagi secara vertikal. Setiap kita menginginkan hari esok lebih baik pada hari ini. Tapi tentunya semuanya berbahagia untuk mendapatkan cita-cita yang atau yang diinginkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi memerlukan atau membutuhkan pengorbanan baik waktu, tenaga atau juga pikiran kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang terbatas ini, khatib ingin sampaikan beberapa hal dalam rangka menatap masa depan di awal tahun baru ini demi untuk kejayaan kita buat masa yang akan datang. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sidang jemaah rahimakumullah. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan perubahan. Perubahan itu perlu kita lakukan. Sebagaimana Allah telah bersumpah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu keluarga, atau juga mungkin nasib suatu diri, sehingga yang punya diri mau melakukan semacam perubahan. Perubahan dalam bahasa Al-Quran adalah hijrah, melakukan perpindahan, melakukan perubahan, itu sama saja. Nah, dalam bahasa yang lebih trennya adalah kita melakukan perubahan. Karena Allah sendiri telah janji tidak akan merubah keadaan kita, nasib kita, kalau kita selama kita tidak mau melakukan perubahan. Nah, demi untuk menciptakan masa depan kita yang lebih hebat, yang lebih bagus, lakukanlah perubahan dalam hal yang bersifat positif. Untuk itu, saudara yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan perubahan. Yang pertama adalah setiap diri hendaklah mau untuk melakukan semacam introspeksi, evaluasi, menengok ulang rekam jejak segala tindakan atau perbuatan selama ini. Ini yang pertama, melakukan introspeksi, evaluasi atau menceking ulang terhadap perbuatan diri selama ini. Kenapa hal ini kita lakukan? Ibarat seorang saudagar dalam dunia perniagaan, di mana di setiap akhir tahun dia melakukan, sebelum tutup buku, melakukan semacam perhitungan. Beruntung enggak perniagaan saya tahun ini, pulang pokok atau merugi? Ini lakukan setiap akhir tahun, atau setidaknya di awal-awal tahun, guna untuk meningkatkan buat masa yang akan datang. Ditengok kembali rekam jejak kegiatan selama ini guna untuk memperbaiki buat masa yang akan datang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka itulah orang yang akan kenal dengan Tuhan.
Artinya saya berbahagia, mari kita coba menengok ulang rekam jejak kita, perbuatan kita, perkataan kita selama ini, ibadah kita, guna untuk bisa melangkah buat masa yang akan datang. Semakin kita kenal diri kita, maka di saat itu seseorang akan lebih mengenal akan Tuhannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan diri kepada orang-orang yang mau mengenal ulang perbuatan diri atau keadaan dirinya. Dialah yang akan semakin dekat atau mengenal akan Tuhan. Untuk itu saya berbahagia, langkah awal yang harus kita lakukan introspeksi. Kata Allah dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mau memperhatikan tentang apa-apa baru persiapannya untuk menghadapi hari esok. Baik esok di dunia, apatah lagi esok untuk di akhirat. Mari kita lakukan semacam introspeksi. Bagaimana keadaan saya selama ini? Itu yang tahu persis adalah yang punya. Intinya adalah lakukanlah semacam evaluasi atau introspeksi terhadap diri kita agar kita bisa menatap masa depan. Yang kedua yang harus kita lakukan, setiap diri harus membuat semacam rencana atau planning buat masa yang akan datang. Setelah kita melakukan introspeksi, maka di saat itu akan tampak oleh kita sejengkal atau satu hasta atau lebih panjang lagi bagaimana rencana kita ke depan. Disinilah kelemahan saya selama ini. Kenapa saya dibenci oleh orang? Kenapa saya tidak berbaikan dengan jiran tetangga? Ya mungkin setelah kita adakan semacam evaluasi, introspeksi diri, kita akan tahu. Maka beranjak dari introspeksi itu, dari evaluasi itu, mari kita bikin semacam rencana untuk lebih baik buat masa yang akan datang. Kenapa anak-anak saya nakal? Kenapa anak-anak saya menganggap saya ini seolah-olah bukan bapaknya? Perlu kita tinjau ulang. Kenapa? Apa tingkah laku saya selama ini? Atau juga seorang anak, kenapa saya sering kena marah oleh orang tua saya? Rasanya saya sudah berbuat baik, tapi kenapa? Atau mungkin tetangga yang iri hati sama saya, kenapa? Mungkin perlu kita tinjau ulang. Setelah kita tinjau ulang, bikin rencana buat masa yang akan datang, insya Allah saya akan berubah buat masa yang akan datang. Kenapa? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Karena Rasulullah mengungkapkan, orang-orang yang lebih baik hari ininya ketimbang harinya yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Hari esoknya lebih baik pada hari ini, tahun ini lebih bagus pada tahun yang lalu, itulah orang yang sukses dalam hidupnya. Nah, itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya perubahan. Perlu kita lakukan perubahan. Setelah kita evaluasi, kita tahu, maka kita bikin rencana, insya Allah tahun ini akan saya lakukan perubahan. Tetapi wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun. Kalau sama saja grafik kita yang horizontal mendatar, sama aja hari kemarin dengan hari ini, orang itu adalah orang yang tertipu dalam hidupnya. Sedangkan yang lebih jelek hari ini ketimbang harinya yang kemarin. Wa man kana yaumu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Itulah orang yang terkutuk atau merugi dalam dirinya. Nah, setiap kita tidak inginkan akan hal itu. Jangankan merugi, pulang pokok aja toh mungkin kita tidak ingin. Selalu kita inginkan beruntung, hidup dunia, bahagia juga di akhirat. Inilah idaman kita bersama. Nah, tapi itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Perlu perubahan. Maka hendaklah setiap diri punya planning atau rencana yang agak lebih matang demi untuk merubah masa depan yang lebih baik. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah perbaikilah atau lakukan perbaikan hubungan vertikal dengan Khalik sama Pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, tidak tertutup kemungkinan ada di antara para hamba yang seolah-olah lupa dengan Tuhannya.
Padahal kita diciptakan oleh Allah SWT. Kita berada dalam buminya Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Semuanya datang daripada Allah. Tapi tidak semua orang sayang, semua wali sayang. Ada orang yang kurang menyadari, sehingga dia berbuat semena-mena. Bagi orang yang kenal dengan Tuhannya, dia akan kerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dalam berbagai lini, hubungan ke atas atau vertikal dengan Allah SWT itu, ini yang kadang-kala banyak macet dalam kehidupan seseorang. Padahal nikmat Allah selalu kita keruk. Tidak pagi, siang, sore, malam, bahkan tatkala tidur sekalipun nikmat Allah selalu kita cicipi. Tetapi kenapa masih ada saudara-saudara kita yang seolah-olah tidak ingat kepada Allah? Padahal Allah telah ingatkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku supaya aku juga ingat kepada kalian. Syukurilah nikmatku dan jangan kalian ingkari. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sedang berbahagia sebagai suatu tanda seseorang yang ingat, selalu ingat kepada Allah. Tatkala dia mau berbuat kejahatan, apalagi yang baik, berbuat kejahatan aja dia akan mikir sekian keliling, sekalipun orang tidak ada di sisinya. Apa yang teringat olehnya? Manusia memang tidak ada, tetapi Allah bagaimana? Apalagi yang selalu mengintai perjalanan kita, malaikat rakib dan atid. Orang-orang yang kenal dengan Allahnya, yang baik hubungan vertikalnya dengan Allah SWT, dia tidak akan mau berkata semena-mena, lidahnya tidak akan mau berkata seenaknya. Katakanlah sebagai seorang bapak hakim katakan begitu, dia tidak akan mau memenangkan orang yang kalah dan tidak akan mau mengalahkan orang yang sepantasnya menang kalau dia kenal dengan Allahnya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang tidak akan mau berkata seenaknya saja kemana perutnya menghadap, selama dia ingat kepada Allah SWT. Apalagi untuk yang lebih besar daripada itu, berbuat pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Dia akan berpikir, jangankan akan berbuat dosa yang lebih besar, untuk berbuat dosa kecil saja, toh dia akan berpikir sekian kali keliling. Begitulah kira-kira orang yang kepada Allah. Nah, intinya adalah dalam rangka menatap masa depan yang lebih baik, semakin dekatlah kepada Allah. Mari kita perbaiki hubungan vertikal dengan Khalik Sama Pencipta. Kepada bapak-bapakku, saudara-saudaraku, anak-anakku yang mungkin selama ini menganggap enteng terhadap ajaran agama, dengan datangnya tahun baru Islam 1446 Hijriah, berubahlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Negeri kita selalu diuji oleh Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Udah begini keadaan negeri kita, belumkah datang juga saatnya untuk lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi melalui forum yang terbatas ini, sekali lagi kita mengajak, menghimbau kepada kita bersama. Andai kata masih ada di antara kita yang menganggap enteng terhadap titah Allah Subhanahu wa taala, katakanlah mengenai ibadah salat yang sering umpang, atau salat hanya sekedar pelepas utang, berubahlah, hijrahlah, beranjaklah dari tempat yang semula kepada tempat yang lebih baik. Tolong dilaksanakan atau tolong dilakukan salat itu adalah merupakan kewajiban buat kita, bukan sebagai pelepas kewajiban, tapi merupakan kebutuhan dalam hidup kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kepada saudaraku, bapak-bapakku yang menghalalkan segala cara selama ini untuk mendapatkan tuntutan pribadi dan kehendak keluarga, berfikirlah, bertukar tahun, bukan bertambah umur kita, akan tetapi semakin dekat kita kepada hari dan tanggal kematian kita. Berfikirlah kita lagi, karena kejadian demi kejadian udah banyak di negeri kita. Mana tahu nanti Allah mencabut nyawa kita, padahal kita belum siap untuk itu. Untuk itu, perbaikilah hubungan vertikal dengan Khalik Sama Pencipta. Yang keempat, dalam rangka menatap masa depan yang lebih baik, mari juga kita perbaiki hubungan horizontal antar sesama kita.
akhir-akhir ini lazim kita dengar terjadi dalam kehidupan kita, di mana ada orang yang kita dengar ada orang tua yang membunuh akan anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Ada istri yang membunuh suami, dan tidak jarang suami membunuh sang istrinya. Begitu juga tindakan-tindakan kriminalitas lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu indikator penyebabnya karena kurang baiknya hubungan horizontal antar sama kita. Terjadinya hubungan yang tidak baik di dalam rumah tangga seseorang. Karena hubungan tidak baik, tidak lancar, terjadi akhirnya pembunuhan. Begitu juga anak dengan kemenakan dengan mama, antara anak dengan orang tua, jiran, tetangga, sanak pemilihan orang tua dan sebagainya. Sungguh banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Karena hubungan horizontal tadi tidak membaik. Makanya Allah ungkap dalam Al-Quran, Duribat alaihimul dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan, kenistaan, kesengsaraan, kekacauan dan lain sebagainya yang semana dengan itu akan selalu menyelimuti kalian wahai para hambaku, kecuali di mana saja kalian berada, kecuali orang-orang yang lancar hubungan vertikalnya dengan Allah SWT, dalam arti kata melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala yang dicegah, dan juga baik hubungan horizontal antar sesama. Nah, apabila hubungan kita baik dengan Allah dan juga baik dengan sesama manusia, insya Allah negeri ini akan aman dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataannya hubungan horizontal inilah yang sering terjadi, membuat kacau. Kenapa terjadinya tawuran, kenapa terjadinya pembunuhan, kenapa terjadinya adu fisik dan sebagainya? Pada umumnya karena hubungan horizontal tadi kurang baik. Untuk itu agama kita memberikan pelajaran wal afina 'anil nas. Tanamkanlah sifat pemaaf dalam diri kita. Tanamkanlah sifat pemaaf dalam diri kita. Salah satu langkah untuk mengantisipasi perbaikan hubungan horizontal antar sama kita. Nah, mungkin hal ini bisa kita lakukan senyumnya berbahagia apabila setiap diri mau untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik itu. Yang setiap kita yakin dan percaya setiap kita hendaknya hari esok lebih baik pada hari ini. Inilah beberapa langkah yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Kiranya akan bermanfaat baik bagi sidang Jumat yang berbahagia, begitu juga bagi khatib yang sedang berkhutbah ini. Semoga Allah akan menjinakkan setiap hati kita untuk menuju ke arah itu, di mana kita akan melakukan di awal-awal tahun baru ini semacam evaluasi diri, introspeksi diri, kemudian lakukanlah rencana yang lebih matang, yang lebih baik untuk menuju masa datang. Perbaiki hubungan vertikal dengan Khalik sama Pencipta, dan jangan lupa hubungan horizontal juga diperbaiki antar sama kita. Inilah yang banyak sekali membuat kegaduhan dalam kehidupan kita. Untuk itu pandai-pandailah berjiran dan bertetangga dalam keluarga dan lain sebagainya, agar hidup kita lebih baik buat masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ar-rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sanjungan rahimakumullah.
Seiring dengan khutbah yang pertama tadi pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi khatib mengajak dan menghimbau kepada kita bersama, termasuk khatib yang sedang berkhutbah ini. Marilah kita sama-sama nekat untuk menciptakan hari esok lebih baik pada hari ini, untuk sama-sama mau melakukan semacam perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai lini kehidupan kita, baik secara vertikal, baik secara horizontal, apatah lagi secara vertikal kepada Allah SWT, agar mulus jalannya akan kita tempuh buat masa yang akan datang, agar keadaan kita lebih baik ketimbang hari ini. Karena waktu berjalan terus demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan imannya dibarengi dengan bermacam aktivitas yang akan bernilai amal soleh di sisi Allah SWT. Saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita akan lebih baik di tahun 1446 Hijriah ini ketimbang 1445 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan. Semoga Allah akan memudahkan langkah kita menuju ke arah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qurbatana wa hajjatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yazkurkum fas'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.